Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk memperbaharui tausiah kita yang sudah beberapa hari ini tidak saya sampaikan kepada para pendengar, para penonton, karena berbagai kesibukan dalam melayani pengabdi ilmu, dalam melaksanakan masyarakat pencinta ilmu. Tetapi hari ini, alhamdulillah, saya dapat tampil kembali. Tema kita pada hari ini adalah hakikat ikhlas dalam kaitannya dengan hubungan ikhlas dengan niat. Ikhlas mempunyai hubungan yang sangat erat dengan niat dalam beramal. Amal membutuhkan niat, dan niat diperlukan di dalam beramal. Amal yang dilakukan tanpa niat menjadi sesuatu yang tidak bermakna di sisi Allah. Amal yang dilakukan tanpa niat menjadi amal kebiasaan, bukan menjadi amal yang bernilai ibadah. Amal ibadah yang dilakukan tanpa niat, maka amal itu menjadi amal kebiasaan. Niat dari pelakunya sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu amal. Niat untuk melakukan sesuatu amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah niat yang ikhlas. Niat untuk beramal yang tidak digandengkan dengan keikhlasan kepada Allah bukanlah niat yang sebenarnya yang dikehendaki. Karena itu, setiap amal harus disertai dengan niat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain selain Allah. Mahmud Al-Misri dalam bukunya Ensiklopedia Akhlak telah memaparkan sejumlah keutamaan niat yang kesemuanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan niat itu dirangkum sebagai berikut. Niat merupakan sesuatu yang sifat rahasia dan menjadi roh dari ibadah. Yang kedua, niat seseorang lebih berperan daripada amalnya. Niat yang baik dan ikhlas tidak akan pernah putus walau amal telah selesai dilakukan. Yang keempat, niat yang hanya digantungkan kepada Allah menguntungkan bagi pelakunya dunia dan akhirat. Yang kelima, hamba yang berniat ikhlas selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, amal kebajikan seseorang akan diperhitungkan karena niatnya, meski sekecil apapun amal yang dilakukannya. Yang ketujuh, niat yang baik mampu mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Niat
yang dilakukan untuk membedakan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain. Niat adalah tindakan yang penuh dengan rahasia karena terletak di dalam hati sanubari manusia. Yang ke-10, memadukan niat yang ikhlas dengan amal bagaikan melakukan jual beli yang memiliki keuntungan. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niat mereka ketika beramal di dunia ini. Yang ke-12, kekal di dalam surga atau neraka tergantung pada niat seorang hamba. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan seseorang seringkali dipengaruhi oleh kondisi hati seseorang. Kondisi itu seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri manusia maupun yang berada di luar diri manusia. Untuk mendapatkan sifat ikhlas, seseorang harus berusaha dan berupaya sekuat tenaga dan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Keikhlasan yang dimiliki itu harus terwujud dalam bentuk perkataan, sikap, perilaku, dan perbuatan. Untuk menggapai sifat ikhlas, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, harapan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan yang hakiki. Yang kedua, harus mengetahui dengan baik keutamaan keikhlasan dan buah yang diperoleh dari keikhlasan itu, serta mengetahui riya dan tamak adalah bahayanya. Yang ketiga, selalu khawatir akan datangnya murka dan azab Allah dari sifat riya dan sifat tamak. Yang keempat, selalu berzikir dan mengingat nama Allah, mengingat asma Allah, mengingat sifat-sifat Allah. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh dan meneladani keikhlasannya. Yang keenam, upaya yang harus dilakukan adalah menyadari dengan sepenuhnya bahwa dunia ini dengan isi dan kenikmatannya adalah fana, akan hancur. Sedangkan akhirat dan kenikmatannya kekal abadi. Yang ketujuh, melakukan evaluasi diri, muhasabah tentang keikhlasan yang dimiliki. Yang kedelapan, selalu menundukkan nafsu dan mengendalikannya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. 9. Berusahalah untuk tidak memperlihatkan amal, tetapi menyembunyikannya agar keikhlasan di dalam hati tidak terganggu. 10. Tidak mengharap apa yang ada di tangan manusia, tetapi mengharap hanya yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, khawatir mendapatkan su'ul khatimah, yaitu akhir yang tidak baik. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian-uraian kita tentang sifat ikhlas ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Ikhlas adalah salah satu akhlak mulia yang harus diupayakan untuk bersemayam di dalam diri seorang hamba. 2. Keikhlasan hanya ditujukan untuk meraih keridaan Allah,
bukan untuk meraih pujian manusia. Yang ketiga, keikhlasan akan menjauhkan seseorang dari sifat-sifat buruk yang lain. Di antaranya adalah sifat riya, sifat sum'ah, sifat tamak. Yang keempat, banyak cara yang dilakukan untuk menumbuhkan sifat ikhlas di dalam hati. Salah satunya adalah bahwa harapan hanya ditujukan untuk Allah. Yang kelima, buah dari keikhlasan adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan limpahan rahmat dan karunia Allah yang kekal abadi. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pesan-pesan agama, tausiah keagamaan yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga kita mampu melaksanakannya, semoga kita mampu mengamalkannya, bahwa dalam setiap ibadah yang kita lakukan harus dengan niat yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua amal kita mendapatkan nilai dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.